Oke, jadi pada pertemuan hari ini akan dijelaskan mengenai adsorpsi. Nah, adsorpsi itu merupakan suatu peristiwa di mana terjadi interaksi antara satu molekul dengan molekul lainnya, bisa dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk solid. Nah, adsorpsi itu nanti ada adsorpsi positif, ada juga adsorpsi negatif. Adsorpsi positif adalah ketika molekul yang ditambahkan itu dia terdistribusi di antar muka. Jadi bisa misalnya contohnya surfaktan. Surfaktan itu ketika kita masukkan ke dalam air, dia akan cenderung berada di permukaan terlebih dahulu. Nah, positif adsorpsi ini menghasilkan adanya penurunan tegangan permukaan dan energi bebas permukaan. Sedangkan adsorpsi negatif itu biasanya terjadi ketika kita menambahkan inorganic elektrolit. Nah, inorganic elektrolit ini ketika dimasukkan misalnya ke dalam cairan, dia itu akan cenderung terpartisi di dalam balek. Jadi di bagian bawah ataupun melayang dari suatu sistem liquid. Nah, maka penambahan inorganic elektrolit ini akan menghasilkan peningkatan energi bebas permukaan dan juga peningkatan tegangan permukaan. Nah, ini harusnya sudah dipelajari di farmasi fisika. Kemudian apa sih bedanya adsorpsi dengan absorpsi? Kalau absorpsi itu dia biasanya penyerapannya masuk lebih ke dalam karena adanya reaksi kapiler. Jadi dia lebih terpenetrasi. Sedangkan kalau absorpsi biasanya dia di permukaan. Nah, contoh yang positif adsorpsi itu ada surfaktan. Surfaktan itu merupakan suatu molekul amfifil. Jadi dia punya kepala hidrofili dan gugus hidrofobik atau rantai panjangnya ini. Nah, karena dia punya dua molekul, yang satu hidrofilik, yang satu hidrofobik, maka dia cenderung ada di permukaan. Nanti hidrofobiknya menghadap ke udara dan hidrofiliknya menghadap ke air. Nah, gugus hidrofiliknya ini bermacam-macam. Ada yang non-ionik, ada yang kationik, muatannya positif, ada yang anionik, muatannya negatif, dan ada juga yang amfoter. Nah, surfaktan ini karena memiliki dua gugus, hidrofil dan lipofil, maka ada suatu sistem klasifikasi yang mengukur berapa sih banyaknya hidrofilik dan lipofilik dalam suatu molekul amfifilik ini. Namanya sistem HLB, atau hidrofilik lipofilik balance. Nah, kemudian ada juga istilah HLB butuh atau required HLB. Ini artinya adalah HLB yang dibutuhkan dari suatu minyak agar dia bisa terdispersi dalam suatu sistem emulsi. Semakin tinggi nilai HLB-nya, biasanya yaitu semakin hidrofilik. Artinya gugus hidrofilnya semakin berperan dibandingkan dengan gugus lipofilnya. Semakin kecil nilai lipofilnya, maka dia akan semakin kecil nilai HLB-nya, maka dia semakin lipofilik. Nah, nilai-nilai HLB yang besar itu biasanya digunakan untuk agen pengemulsi oil dalam air, untuk deterjen, untuk agen solubilizer. Sedangkan yang HLB-nya kecil, dia biasanya digunakan untuk wetting agent, untuk anti-foaming agent. Ini ada beberapa contoh surfaktan dengan nilai HLB-nya, dan di sini ada contoh minyak dengan nilai HLB butuhnya. Contohnya mineral oil, ketika kita akan membuat emulsi minyak dalam air, maka dibutuhkan nilai HLB 10-12. Sedangkan untuk membentuk sistem emulsi air dalam minyak butuh nilai HLB-nya 5-6. Kemudian kita cek nih untuk mendapatkan HLB 10-12, kita bisa pakai surfaktan yang mana.
Nah, proses adsorpsi dalam farmasi ini bisa juga kita relasikan dengan proses adsorpsi molekul ukuran kecil diadsorpsikan ke dalam eksipien yang ukuran molekulnya itu besar atau luas permukaannya besar. Kenapa harus diadsorpsikan? Nah, karena proses adsorpsi ini terbukti dapat memperbaiki konten uniformity dari obat yang dosisnya kecil. Jadi misalnya molekul ezetimibe misalnya, ezetimibe dosisnya kecil cuma 10 mg. Nah, untuk menjamin homogenitasnya bisa kita adsorpsikan ke molekul yang ukurannya besar sehingga dia lebih mudah untuk dihomogenisasi. Caranya dengan geometric mixing, jadi pencampuran secara geometrik. Nah, yang kedua, proses adsorpsi molekul kecil di dalam eksipien dengan luas permukaan yang besar ini juga dia mampu untuk meningkatkan kecepatan disolusi untuk molekul-molekul yang kurang larut air, karena eksipien dengan large surface ini dia mampu kontak dengan air dengan lebih tinggi, maksudnya kemampuan kontaknya dengan air karena si surface-nya tadi yang luas. Kemudian yang terakhir dia juga meningkatkan special formulation design. Jadi ini tergantung nanti kita mau membuat sistem delivery yang seperti apa. Biasanya eksipien dengan surface large ini dia membantu pada proses desain formulanya. Nah, kemudian untuk yang low dose drugs atau obat-obatan yang dosisnya kecil itu biasanya dia diadsorpsikan dengan memanfaatkan ikatan van der Waals, elektrostatik, adsorpsi ataupun valensi, pertukaran ion. Proses adsorpsinya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisikokimianya, misalnya ukuran partikel, porositasnya, polar non-polarnya, kemudian surface properties, apakah bermuatan atau tidak, apakah halus, apakah kasar, nah itu juga mempengaruhi apakah dia mudah diadsorpsikan atau tidak. Nah, ukuran partikel yang lebih besar ini dia memiliki sifat alir atau laju alir yang lebih baik dan memiliki abrasivitas atau maksudnya kemampuan untuk mengabrasi molekul lain sehingga membantu tadi pemecahan molekul aglomerat untuk membentuk partikel yang lebih halus. Nah, kemudian nanti akan menyerap individual drug partikel ini ke dalam eksipien yang luas permukaannya lebar sehingga mengimprove homogenitas dan caranya bisa pertama order mixing, jadi pencampurannya secara berurutan, bisa juga di premix, jadi si low dose drugs-nya, si obat dengan dosis kecilnya, kita mixing dulu pakai adsorben, pakai penyerapnya, sudah terserap baru digabungkan dengan eksipien lain. Bisa juga dengan commiling atau sieving, jadi dihaluskan secara bersamaan. Bisa juga kita tambahkan si obat yang low dose tadi dilarutkan, kemudian larutannya itu nanti dispraykan ke eksipien tempat adsorpsinya, kemudian diuapkan ke larutnya. Sehingga nanti titik-titik kecil obatnya itu terjerap di eksipiennya. Nah, kemudian ini ada adsorption and enhancement. Jadi adsorpsi ini dalam fungsinya sebagai peningkatan. Peningkatan apa sih? Peningkatan disolusi khususnya. Karena disolusi itu berperan penting pada saat proses absorpsi atau penyerapan obat yang secara langsung juga mempengaruhi kerja obat tersebut. Nah, jadi disolusi obat yang tidak atau yang kelarutannya pada air itu kecil, dia bisa ditingkatkan dengan melakukan absorpsi atau diabsorpsi ke eksipien yang luas permukaannya itu lebih lebar. Ini namanya ini namanya metode solid dispersion. Nah, sedangkan obat-obat yang kristalin
itu bisa kita tingkatkan kecepatan disolusinya dengan mengubah bentuknya dari kristalin menjadi amorfus, atau metodenya namanya amorfisasi. Nah, jadi caranya obat biasanya dimasukkan ke dalam organic solvent, kemudian dia didepositkan ke insoluble excipient yang luas permukaannya luas seperti silikon dioksida. Nah, pada saat proses adsorpsi itu akan terjadi pengecilan ukuran partikel dari si obatnya. Nah, kristalinitasnya juga dia bisa menurun dan polimorfisme transformasi bisa terjadi. Maksudnya perubahan kristalin menjadi amorf. Nah, proses adsorpsi, pengecilan ukuran partikel dan kristalin dan pengubahan kristalinitas ini dia berkontribusi dalam peningkatan kecepatan disolusinya. Nah, ini contoh dari solid dispersion. Jadi solid dispersion itu intinya adalah dua komponen obat dengan tadi si adsorbennya. Adsorbennya biasanya polimer, solute and solvent. Jadi ini obatnya yang merah. Ketika dia misalnya digerus bersama dengan si polimernya, nanti dia akan membentuk sistem seperti ini. Jadi si drugnya dia terjerap di antara polimer dalam bentuk tunggalnya. Nah, ketika dalam bentuk tunggalnya, nanti ketika masuk ke dalam air, si polimernya ini akan terlepas secara perlahan, sekaligus juga melepaskan obat yang sudah dalam bentuk tunggalnya. Ini ideal strukturnya. Tapi kalau misalnya proses penggerusannya misal atau proses pencampuran dengan adsorbennya itu tidak maksimal, dia bisa tetap menjadi seperti ini. Jadi si obatnya tetap kristalin, ataupun dia tidak terjerap sepenuhnya. Kalau seperti ini, nanti diragukan juga proses peningkatan dissolution rate-nya. Jadi ini ada beberapa nama produk yang sudah dipasarkan dan juga zat aktifnya dan polimernya yang menggunakan sistem solid dispersi untuk meningkatkan disolusi atau kelarutannya.